Oke, halo teman-teman YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang kembali di channelnya Jiniati, teman-teman. Oke, jadi sekarang kita akan membuat pupuk kompos lagi. Cuman ini kita akan membuatnya di media dari limbah dapur atau limbah dari pasar gitu bisa juga, teman-teman ya. Nah, jadi yang kemarin itu video pertama itu kita menggunakan gedebok pisang gitu ya, atau batang pisang seperti ini nih. Batang pisang seperti ini ya, gitu. Nah, sekarang kita akan membuat pupuk kompos dari limbah dapur ataupun dari limbah yang ada di pasar. Nah, ini limbah. Alhamdulillah kita menemukan limbah dari pasar ya, berupa apa ini, dari sawi kayaknya ya, dari buah-buah sawi begitu. Dan juga terima kasih yang sudah berkomentar kemarin di video pertama pembuatan pupuk kompos menggunakan media batang pisang atau gedebok pisang, dan yang menanyakan untuk komposisinya. Jadi komposisinya itu adalah 2 untuk daun kering teman-teman ya, 2 daun kering, kemudian 1 limbah dapur, kemudian setengahnya tanah, dan setengahnya ini kompos starter begitu, teman-teman. Oke, kita akan mulai aja teman-teman untuk pembuatan pupuk kompos menggunakan media limbah dapur atau limbah yang kita temukan di pasar gitu, teman-teman. Oke, selamat menyaksikan. Dan jangan lupa untuk teman-teman yang baru menemukan channel Jiniati ini, mohon dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe tentunya, teman-teman ya, dan juga tombol jempolnya dan notifikasi, supaya nanti teman-teman kalau misalnya kita ada updatean terbaru, teman-teman bisa terupdate gitu, teman-teman ya. Oke, kita akan mulai saja. Ini kita sudah mulai begitu, teman-teman. Nah, ini untuk daunnya kita siapkan dulu ya, daun keringnya. Aduh, maaf ya kalau misalnya teman-teman ini suaranya angin gegelebugan gitu bahasa Sundanya, karena ini memang di pinggir sawah, teman-teman. Dan kita spill dulu pemandangan sekitar. Tuh, jadi di sini Bapak sedang menyiapkan, dan di sana ini adalah perkarangan untuk tanamnya. Kemudian di sana tadi ya di video pembuka ada cengek gitu, teman-teman ya. Ada ini apa nih? Ini mantap nih. Ya, kalau teman-teman dekat rumah nih bisa nih kita share pengalaman ya gitu ya. Dan juga ini nih pohon pisang. Tuh, mantap pohon pisangnya. Oh, pisangnya mantap. Oke, kita kembali ke dalam video, teman-teman ya. Ah, itu kalau teman-teman tanya, itu adalah pupuk kompos ya yang dari awal kita bikin. Ini persiapan yang didiamkan selama 1,5 bulan gitu. Nah, kebetulan kita menemukan media lainnya selain batang pisang. Kita menemukan limbah dapur atau limbah dari pasar, teman-teman. Seperti biasa, ini perbandingannya 2 untuk daun kering, 1 untuk limbah pasar atau limbah dapur, setengah pasir dan setengah pupuk starter ya, pupuk kompos starter. Nah, ini kita basahi dulu, teman-teman ya. Kita basahi dulu daun keringnya supaya lembab dan nggak terlalu kering gitu, teman-teman. Kita campurkan tanah. Nah, ini dia, kita sudah mulai mencampurkan, teman-teman ya. Campurkan tanah ke dalam kering dulu, karena ini perbandingannya 2, teman-teman ya. Ini bisa dilihat, itu 1, ini 2 perbandingannya. Untuk daun keringnya ini 2. Jadi insya Allah kita takar secara ini ya, secara naluriah gitu. Tidak ditimbang atau tidak gimana, cuman kita ukur-ukur saja seperti itu, teman-teman. Dan ini tadi tanahnya sudah dicampur, maksudnya campur dengan daun kering itu, teman. Untuk takarannya ini setengahnya ya, teman-teman ya, setengahnya, atau terasa campur mixing aja lah gitu.
Cuman untuk takarannya yang kita gunakan adalah setengah gitu teman-teman. Terus kita aduk. Dan seperti biasa ini video tidak akan kami potong-potong teman-teman. Jadi biar teman-teman tahu prosesnya gitu ya. Prosesnya memang kami tidak akan ada rekayasa sekalipun, supaya teman-teman bisa langsung mempraktekannya nanti di rumah gitu teman-teman. Untuk pupuk kompos ini buat apa Pak? Untuk media tanam, bisa untuk media tanam kayak cabai. Buat segala jenis tanaman. Ya. Jadi pupuk ini memang cocok untuk segala jenis tanaman gitu teman-teman ya. Dan memang pupuk kompos ini memang yang sangat-sangat manjur gitulah istilahnya ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman kenapa sih suka gagal terus gitu, karena bisa dicoba dengan metode ini gitu teman-teman ya, menggunakan pupuk kompos dengan sederhana ini gitu teman-teman ya. Insya Allah nanti misalnya menggunakan metode ini insya Allah berhasil ya gitu teman-teman ya. Dan banyaklah yang sudah berhasil gitu teman-teman ya, untuk menggunakan pupuk kompos ini gitu teman-teman. Dan ini alami, natural gitu teman-teman, tanpa ada campuran zat-zatnya. Nah, jadi lebih mantep gitu teman-teman. Nah, ini mulai dicampur teman-teman ya. Dari limbah dapur atau limbah pasar ini kita mulai campur. Kita mulai campur-campur. Oke, tak lupa kembali kita ingatkan buat teman-teman yang baru menemukan channel Jiniat ini, mohon dukungannya untuk subscribe channel ini teman-teman ya, supaya kami mantap tetap semangat gitu untuk membuat pupuk-pupuk yang lainnya atau media-media teknik-teknik yang lainnya gitu teman-teman. Dan juga sebelumnya kita sudah ada video tentang pupuk ini ya, pembuatan pupuk kompos. Video pertama kami pembuatan pupuk kompos menggunakan media dari daun pisang. Nah itu dia daun pisangnya teman-teman, gedebok pisang. Nah itu ya gitu. Sekarang video kami selanjutnya, medianya untuk batang pisangnya tuh diganti menjadi limbah dapur gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman mempunyai limbah dapur seperti nasi gitu ya Pak, bisa nasi bekas atau ya selama bukan plastik kayak gitu teman-teman, itu masih bisa digunakan sebagai pupuk kompos gitu teman-teman. Nah ini pastikan untuk pencampurannya rata gitu teman-teman ya. Oke, kita campurkan lagi. Oke, saya ingatkan kembali teman-teman untuk perbandingannya teman-teman. 2 untuk daun kering, kemudian 1 untuk limbah dari dapur atau limbah pasarnya gitu teman-teman. Kemudian setengah tanah dan setengahnya lagi adalah pupuk starternya gitu teman-teman. Oke, ini kita terus diaduk, di mixing gitu teman-teman ya. Kalau teman-teman mau menggunakan alat sekop gitu bisa juga teman-teman ya, media-media lainnya untuk lebih mempercepat gitu ya proses mixingnya gitu teman-teman. Kalau selain daun kering bisa di apa lagi kok? Pakai apa?
Dan daun kering bisa dari kotoran kambing. Oh gitu ya. Tapi kotoran kambingnya bisa diganti itu nggak? Kalau misalnya dari tadi apa limbah itu pakai kotoran kambing bisa? Limbah dapur, Heeh. limbah dapur bahan utamanya ini kan daun kering. Ya. Nanti kita buat dari kotoran kambing bahan utamanya. Bahan utamanya. Oh, jadi daun keringnya diganti gitu. Ya, Oke. Nah, ini kita menggunakan media yang gampang ditemukan gitu teman-teman di lingkungan sekitar. Ini daun kering. Nanti kedepannya kita insya Allah akan membuat medianya menjadi kotoran kambing gitu teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman di sekitar rumah teman-teman ada peternakan kambing gitu, nah ini untuk si kotorannya bisa digunakan gitu teman-teman ya. Apabila susah mencari daun keringnya gitu, terus di mixing, diaduk terus supaya merata, supaya bagus. Oke, dirasa sudah, maka dicampurkan lagi setengahnya pupuk starter. kompos starter. Oh, kompos starter, maaf teman-teman ya. Oke, kita lihat secara lebih detail. Campurkan lagi. Coba kesini kok. Nah, ini teman-teman ya. Dicampur gitu teman-teman. Jadi untuk pembuatan kompos pupuk kompos ini memang yang paling utamanya itu adalah keempat bahan itu teman-teman ya. Kalaupun tidak ada salah satu itu bisa juga, cuman kurang maksimal nanti hasilnya gitu. Jadi yang pertama itu ada daun kering, kemudian batang pisang yang di video sebelumnya, kemudian bisa kita sekarang di limbah dapur, kemudian tanah gitu teman-teman, dan pupuk starternya gitu. Nah, keempat item itu memang harus benar-benar kita campur gitu supaya nanti optimal si pupuk komposnya begitu. Tinggal masukin karung. Oke. Untuk proses pengadukannya teman-teman di sini sudah selesai dan dirasa cukup teman-teman. Kita akan masukkan ke dalam karung teman-teman ya. Untuk langkah terakhirnya dimasukkan ke dalam karung seperti yang ada di sini teman-teman ya. Ini yang sudah kita buat di video sebelumnya menggunakan batang pisang gitu. Dan harus diingat untuk penyimpanan di dalam karung ini 1,5 bulan gitu. Simpan di tempat yang teduh. Nah, itu disimpan di tempat yang teduh teman-teman ya. Jangan terlalu terik panas. Jadi kalau misalnya nanti terkena terik panas malah jadinya kering dia ya, jadi tidak sempurna gitu teman-teman ya. Nah, ini dia untuk pupuk komposnya dengan media dari limbah dapur teman-teman ya. Kebetulan kita dapat ini limbah dari pasar berupa sisa-sisa daun sawi gitu ya, engkol segala macam. Ini kita alhamdulillah kita dapat dari pasar, kemudian kita akan jadikan pupuk kompos gitu. Nah, ini dimasukin gitu teman-teman ya.
diusahakan ketika dimasukinnya padat gitu teman-teman ya, karena nantinya akan menjadi bubuk gitu teman-teman ya. Mana Kung yang nggak udah jadi Kung? Nah ini kita akan spill dulu teman-teman untuk pupuk kompos yang sudah jadinya gitu. Nah jadi untuk yang udah jadinya ini dia lembut gitu teman-teman. Nah dan lembab gitu, jadi emang sangat bagus sekali sebagai pupuk. Mantap pokoknya. Nah ini dia, wih lihat ya, jadi dia tercampur mixing rata dan memang lembut gitu dari tanahnya, itu mantap pokoknya. Oke. Dan juga untuk pengikatannya itu memang harus benar-benar terikat gitu ya, jadi supaya tidak ada misalnya air hujan yang masuk gitu ya, karena kalau misalnya nanti air hujan masuk malah jadi tidak sempurna prosesnya gitu. Dan juga disimpannya di tempat yang teduh, jangan terlalu terkena sinar matahari gitu teman-teman ya. Dan ini adalah proses untuk sudah selesai untuk proses mixingnya, dimasukin ke dalam karung. Mungkin sebutannya proses fermentasi gitu ya itu teman-teman. Berarti udah ya, udah sini mah ya Kung ya, tinggal dikit ya Kung ya. Oke teman-teman ya, baik saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Semoga menambah ilmunya teman-teman ya. Silahkan berkomentar aja teman-teman apabila perlu dibuatkan pupuk apa lagi nih ke depannya teman-teman ya. Insya Allah kita akan buatkan videonya. Terima kasih yang sudah menonton dan sudah mendukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe-nya teman-teman ya. Dukung terus channel ini teman-teman supaya monet gitu teman-teman ya, menghasilkan rupiah, amin gitu teman-teman ya. Nanti ketika sudah beres diikat gitu teman-teman ya, diikat seperti ini, dan memang harus rapih dan harus kuat gitu teman-teman ya, gitu teman-teman. Oke, saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Akhir kata, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman ya, dan juga apabila bermanfaat dibantu untuk share kepada teman-teman yang lainnya. Itu aja teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.